Bangga sekali saya, karena ya itu tadi, hidupku membantu orang lain. Saya nggak peduli namanya pembantu itu jelek, karena memang saya dilahirkan, bayangin dari kecil sampai sekarang saya umur 50 ke atas jadi pembantu. Tapi saya bangga. Basically, I guess it's because she was almost like my second mother. Nggak tahu ya, saya ditakdirkan dari kecil sampai sekarang jadi pembantu. Saudara, kali ini kita akan melihat bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang domestik. Kalau di Indonesia itu mungkin pekerjaan informal yang kadang-kadang Kurang dianggap, kurang dihargai gitu Kurang ya. Dianggap dihargai. rendahan, Betul, padahal betul. fungsi mereka itu sangat penting lah. betul, itu kerjanya berat dan cenderung jam kerjanya yang panjang. Panjang. Nah saudara, bagaimana kalau kita sekarang ketemu dengan salah seorang warga Indonesia asal Ponorogo Iya, ya, namanya kenalkan Mbak dulu. Saya Supriyono, udah lupa nih. Saya Alam Burhana. Nah, sekarang kenalkan. Mbak Mesiah Rani dari Ponorogo. Sejak kapan datang ke Amerika? 2001 ya. Sampean itu betah ikut majikan sampean keluarga Dokter Geri namanya ya? Gimana Iya, itu? iya. Gimana ya? Ya pertamanya sih malu-malu ya dulu, karena ya faktor bahasa Inggris kurang Nggak bisa bahasa Inggris sama sekali? sama sekali. Yes and no tok. Iya. Luar biasa. Iya, yang penting dia ngasih tahu dipraktekin lah. Kamu ngerjain ini gitu loh. Dulu itu ceritanya. Cuman karena bosku mungkin apa ya namanya? Telaten. Bahasa kita telaten. Terus dia ngelihat saya itu orang ya dipercaya gitu loh. Karena dia ngelihat orang kan dari mukanya udah ngerti lah orang Muka ya? ya orang sini sama orang sini sama orang Indonesia sama lah. Ini orang baik nggak baik kayak gitu kan mereka ngerti, karena dia sebelumnya udah nge-hire punya pembantu Orang berkali-kali. Iya, yang terakhir orang Indonesia tapi cuma sebentar. Terus yang pertama-tamanya orang sini, tapi kan orang sini kan ya masalah gaji lah apa, terus kalau mengerjain satu kan satu, kalau ngomong tok gitu kan. Kalau saya kan enggak, orang Indonesia itu enggak enakan kan. Jadi sambil ngomong anak tidur kita ngerjain apa. Nah, disitulah bosku jadi Percaya. wah ini anak kok begini gitu loh. Saya belum pernah menemukan. Pertama sih mereka biasa kasih list, nanti kamu jam sekian ngerjain ini Bahasa ini Inggris? gitu. Iya. Padahal sampean nggak bisa bahasa, gimana iya, caranya? tapi ya saya nanti ditunjukin. Dan sekian kamu nanti ngomong anak, setelah ini anak tidur, kamu ini ya ngerjain ini gitu, ngerampiin pakaian, nyuci kamar mandi, kayak gitu. Saya sebelumnya nggak masak gitu loh. Setelah sekian 2-3 tahun udah ngelihat saya energi keterampilannya bisa, akhirnya lambat laun majikanku nyoba, kamu bisa masak enggak? Karena dia tahu sebelumnya kan saya kerja di Arab gitu, jadi saya kan dari dulu membantu gitu. Jadi dia melihat kayak ada bahasa tubuhnya. Nah iya bahasanya terus Body- kalau di kerjanya sini body gimana. language. Jadi bisa percaya gitu ya. Iya. Walaupun nggak saling mengerti. Iya, nggak saling mengerti, tapi kan tuh kalau sampai sekarang saya itu bosku laki, kalau ngomong cepet banget, jadi saya nggak ngerti. Ya sedikit banget. Bahasa Inggrisnya diseret-seret itu jadi. Iya, susah jadi gitu ya. yang cepet itu loh. She was so shy. And I remember talking to her, and she knew very little English, but she just smiled, beautiful smile, but very quiet, very quiet. And I thought, okay, we'll try, because I know people from Indonesia are so sweet and kind, and I thought, okay, well, let's try, see what happens. And so she didn't really speak any English. Well, when I brought her home and my husband starts talking and he talks fast, and I just saw her eyes get really big, like she looked at me like she had no clue what he was saying. So he would say things and Did she look at Debbie? she'd look at me like, ooh, and I'd have to explain things, Anda merasa begitu dengan sambutan keluarga Dokter Geri yang seperti itu ya? Anda langsung merasa cocok atau masih deg-degan atau was-was atau bagaimana? Ya namanya pembantu ya,
Jadi saya merasa kayak karena saya udah pengalaman di Arab, terus di Indonesia gimana gitu kan. Jadi aku merasa kayak oh pembantu gitu loh. Ya merasa rendah gitu loh. Tapi kok mereka kok memperlakukan enggak gitu loh. Misalnya seperti apa memperlakukan enggak itu Jadi seperti apa misalnya? waktu makan gitu juga satu meja. Langsung awal-awal itu sudah diajak satu meja makan sama mereka. Iya, terus enggak pernah kok Ini diambilin. Kamu di sana duduk enggak. Duduk di belakang. Kalau Sini, kita sini, misalnya sini. kalau kita misalnya di Indonesia kan sering begitu kan? Iya, diambilin dulu. Yang tuan rumahnya Di meja utama, meja makan utama misalkan. Ya, walaupun Iya. masakannya kadang-kadang sama. Sama, juga. Iya, tapi kan, oh ini- diambilin, ditaruh di belakang Atau meja tempat makan khusus. di kamarnya sendiri di kamar atau di ruang apalah khusus ruang sendiri belakang, gitu ya. biasanya di dekat dapur ya biasanya. Iya, iya, iya. Ya, nah, kalau di sini itu, langsung masuk langsung. ke ruang makan ya. Aku ditarik terus dilus-lus gitu. Jadi merasakanlah belayan majikan itu kok kayak aduh jadi gimana ya perasaan itu kok ini majikan seperti ini aku nggak merasa gitu terus. Kamu jangan merasa kita memperlakukan pembantu dengan nyalain nggak, you are my family kayak gitu. Jadi aku diajak satu meja ya grogi lah makan sama majikan pertama Makan apa? kali. Aku masih ingat makan apa? Sarapan. Sarapannya apa Kita waktu itu? kalau sarapan kan sandwich. selalu Keju? no Apa? bukan bikin pancake. Pancake, telur. Jadi kita itu sama majikan sampai sekarang aku ada tradisi. Kan sekarang anak-anak udah kuliah gitu. Saya cuma sama majikan setiap satu saya ditungguin sama bosku laki. Sarapan makan itu? berdua. Iya. Tapi bayangkan tadi katanya kan juga mungkin grogi dah. Iya. Karena belum itu jadi makan bersama. Tapi habis Iya. enggak kan tadi pancake? Gimana Habis. cerita Enggak. ceritanya Habis, lanjut ya? habis. Enggak, karena Bisa enggak lah, ketelan. merasakan enggak? Enggak Merasakan? ya merasakan tapi kan enggak ketelan Nyangkut, namanya. nggak Iya. Enggak enak mereka kok cuek gitu loh. Akunya grogi karena aku pembantu gitu loh maksudnya. Yeah, May would tell us stories of other people that worked in other countries for different bosses, and it was a true boss-labor relationship. And we couldn't even imagine that, but we would never. That's not who we are, and that even hurts to hear somebody had to leave their boss, sneak through the night to get out somewhere to find freedom, and we would hope that we want May to feel her freedom is here in our house with us, because that's who we are. Apakah ada koridor-koridor tertentu misalkan yang May sadari ini loh? Enggak ya aku tetap aja. Namanya koridor pembantu ya tetap aja pembantu membantu. Even kamu mau apa ya? Ngapain ya kamu tetap aja membantu. Cuman enaknya di sini mereka tidak pernah menyuruh. Jadi semua inisiatif saya. Justru sendiri. sekarang malah kebalikan. Bosku apapun dia mau ngerjain rumah, mau rumah diapain, mau punya acara, malah nanyanya ke aku. Bosnya malah May sekarang berarti May. Iya. Atau mungkin kepala Iya. staf lah Jadi sekarang ya. kepala Iya. staf rumah tangga. Rumah tangga, Kalau di istana presiden itu kepala staf Mungkin ini. kepresidenan gitu. Jadi Iya. semua misalkan tergantung May sekarang. Yes. Misalkan beli apapun, Apapun. kebutuhan rumah tangga setiap Iya. hari. Bahkan Terserah kredit aku. card juga dikasih untuk beli apa-apa. Iya, aku belanja Sampai sekarang segitunya. karena saya udah nyopir, jadi mereka nyerahin semua saya. Masa udah saya ngatur, terserah. Jadi uang belanja pun diserahin ke May, Iya, kartu kredit. Iya. kartu kredit. Iya. Luar biasa ini. Terus Langsung belanja percaya begitu aja. Ya dan iya. belanjanya nggak perlu dia sebutin saya mau makan. No, nggak pernah. Tentuin sendiri. Iya. Kalau saya kan kadang saya pribadi punya kebutuhan apa, saya beli. Tapi ntar setelah saya ngomong, tadi saya beli ini buat kebutuhan saya gitu. Kenapa kamu nanya? Katanya gitu. Kamu kan keluarga saya. Kamu mau saya kasih kartu, kamu belanja. Kamu mau apa? Beli aja. Kadang kalau mereka malah ke Costco yang toko gede, saya ditawarin, kamu mau apa? Di situ jadi makanya aduh, gimana ya? Ya sudah lebih dari keluarga. Kalau keluarga kadang kan masih ada bentrok antara saudara apa. Di sini nih tidak sama sekali. Nggak ada bahkan nyuruh atau marahin atau cuman Belum pernah sama sekali dimarahin. belum pernah. Pernah aku sekali kopi maker. Waduh, keringatan. Kan habis panas ditaruh air dingin, pecah. Aku bingung, merinding, aku munduk-munduk. Begitu orangnya turun dari Mei, mana kopiku? Kan tiap pagi kan saya bikin kopi buat dia.
Aku langsung mendelik di pojokan gitu. What happened katanya? Itunya pecah tak tuding doang kan. Terus you fire me aku bilang. Aku bilang dikata kamu mau mecat aku. Dia ketawa. Ya aku selama kerja 2 kali doang. Yaitu copy maker. 2 kali. Aku merasa takut, merasa waduh nanti dipecat ini. Aku bener mohon-mohon gitu kan. Karena aku udah nggak punya siapa-siapa di sini. Aku udah kerja di sini udah nyaman. Masa kamu ini ya dia ketawa. Langsung ya mereka diorderin udah ini buat kamu ini kita udah punya lagi. Udah gitu. punya lagi. Iya. Jadi sepele-sepele nggak pernah memang marahin gitu nggak pernah. Jadi dia Anak pun juga anaknya dididik kayak gitu juga. jadi memang dari awal sudah didudukkan setara gitu ya. Iya. Nah, itu Sama gitu ya. Iya. Gampang itu. Jadi nggak gampang itu tuh. Jadi kalau misalnya kita kebanyakan majikan dan PRT ini udah dianggap saudara, keluarganya juga menganggap setara. Cuma Mei yang menempatkan diri ya. Sebagai pembantu. sebagai pembantu lah. Tetap aja. Bagaimana kita Pandai-pandai Pandai-pandai menempatkan diri, membawa menempatkan diri, diri. nah, itulah Nah, kuncinya di iya. situ kan. Dan Iya. mereka juga tahu kan. Iya sebenarnya. tahu, makanya mereka nggak aku nggak membedakan ini, justru apapun makanya sekarang nanyanya ke aku. Nah menariknya Lam, kalau di sini kan memang hubungan majikan dan pembantu itu dalam arti di mana mereka tinggal itu ada 2 biasanya kan. Yang kebanyakan Lam, di sini pembantu itu tidak tidur satu rumah. Di Ya. rumah, Jadi kebanyakan cuma datang jam sesuai dengan jam berapa, kemudian nanti sorenya pulang. Nah Mei ini bagaimana? Ikut lama tinggal di situ bersama tinggal. seperti layak di Indonesia misalnya. Iya, saya dikasih spesial kamar di bawah di basement. Terus berapa tahun ya aku ya di situ karena tahun aku 2002 terus 2007 saya menemukan jodoh di sini. Ya itu baru saya keluar dari itu dari majikan. Jadwal Lam, kan apakah kalau di Indonesia kan mungkin pembantu itu bisa jadwalnya nggak jelas lah atau jam kerjanya iya, kan? iya, selama Bisa di sampai rumah. pagi sampai malam. Nah, kalau Maya apakah ada jadwal terus berapa hari kerjanya gitu? Aku mulai kerja dulu anak-anak masih sekolah jam 6 sampai jam 5 sore. Udah kayak gitu. Terus libur ya tetap ada Minggu Senin. Aku liburnya Minggu Senin. 2 hari dikasih libur Lam. Jadi Iya. kalau ini misalnya sampai jam 6 sampai jam 5. Setelah jam 5 kan masih di rumah itu. Iya, ya turun di bawah. Jadi nggak diminta Enggak, tolong mereka apa, dirusin enggak minta ini. enggak dipanggil-panggil aku butuh ini, enggak ada. Udah Kalau jamnya misalkan kerja lapar sekolah. mereka mau turun mau masak sendiri. Masak Ya masak sendiri. Begitu Lam. Wah, itu kan luar biasa Enaknya di di sini kan. Amerika itu kayak gitu, majikan itu perlu apa enggak pernah tolong bikinin aku, justru malah sebaliknya. Mereka kadang kalau sarapan aku dibikinin. Misalnya kita menggali awalnya gimana? Nah. Sejak dari Indonesia misalnya. Dari Indonesia Awalnya misalkan. gimana? Saya dengar sampai itu memang dari kecil itu udah punya karir yang lah. Aduh berat. Saya kan keluarga orang nggak mampu ya. Terus nggak mungkin karena saudara saya juga SD aja pada nggak lulus. Nah kebetulan ada tetangga punya kakaknya di Lampung, terus saya ditawarin, kamu mau nggak dibawa ke Lampung setelah lulus SD aja. SD itu. Ya. Jadi umur 12 tahun. 12 tahun ya? 11-12an lah ya. Iya, pokoknya segitu karena saya double setahun SD itu. Pas satu nggak naik gitu loh. Terus habis itu ya saya mau aja. Namanya kita juga kerja di orang Indonesia ya. Yaitu tadi pembantu Indonesia. Ya pembantunya gitu kan. Dari SD lulus SD itu ya, Ya. dibawa ke Lampung ya. Iya, Sudah terus terpisah dari keluarga. aku bilang gimana ya kalau misalkan saya nanti mau ngelanjutin sekolah, karena di situ kan tawarannya kan saya nggak dapat gaji, disekolahin. Cuma di sekolahin aja nggak dapat gaji sama sekali. Ya, kayak gitu. Hanya ngomong aja atau mengerjakan yang lain. Ya aku bilang, namanya pembantu, ya nyuci, ya masak sambil ngomong. Makanya dulu itu ya saya mau ngomongan sambil gendong, sambil masak, sambil nyuci, berat. Nggak digaji hidup lah saya. ya. Nggak Nggak digaji lah, hanya disekolahkan. Disekolahkan. Itulah. Sampai Perjuangan kemudian semea di Terus situ juga. mau SMP udah lulus, pikirku mau balik ke rumah. Dirayulah sama majikanku yang di Lampung itu.
Katanya jangan, kamu harus sampai SMEA, ntar biar kalau udah lulus SMEA kan bisa cari suami yang bener-bener kayak gitulah, pokoknya dirayu supaya stay tinggal di situ SMA lagi. Akhirnya saya nurut masuk SMA. Masuknya saya juga sore, namanya sekolahnya SMEA, SMEA Muhammadiyah. Jadi saya tetap, karena mereka anaknya 3, jadi saya pagi ngomong, nanti nganterin sekolah, terus balik lagi, masak, nyuci, rutinitas. Nah, udah mau lulus SMEA, bapak saya meninggal. Itu saya, jadi saya langsung down gitu loh. Jadi saya, kan ada 6 saudara, jadi saya jadi tulang punggung, dan saya anak nomor 4. Saya pikir sendiri, terus waktu itu saya mencoba kerja di Surabaya di pabrik sepatu juga gagal. Pertama kali ada bukaan Arab Saudi, saya ke sana di PT. Umur saya masih belasan, tapi saya ditambah lah, dulu itu kan kayak gitu itu. Masuklah saya dulu di Arab. Nah itu di Arab itu kan ketat banget, terus majikannya yang laki terutama. Kalau kitanya nggak kuat iman, memang bener perlakuannya nggak baik. Seperti apa misalnya? Ya seperti, ya kan banyak terjadi tuh, ada anak adiknya kayak gitu godain pembantunya. Jadi saya kalau udah selesai kerja malam itu di kamar itu dikancing, pakai pakaian, aku pakai celana panjang tidur, karena kan banyak terganggu kayak gitu, pemerkosaan apa gitu kan. Kayak gitu. Kalau memang aku nggak terlalu dekat sama ngikutin majikan perempuan, wah digodain gitu loh dulu. Itu sering ya terjadi? Sering, karena ngasih kesempatan mereka kan. Malah ngasih kesempatan gitu? Iya, enggak, maksudnya nyari kesempatan yang adiknya laki itu gitu loh. Terus aku bener-bener pas hari maksudnya kontrakan selesai, aku nggak dipulang-pulangin. Wah, aku nangis. Aku naik di atas rumahnya dia, aku tidur di loteng ya istilahnya itu. 2 hari aku nggak turun, nggak makan, pokoknya aku pengen pulang karena udah nggak kuat. Nggak tahu ya, saya ditakdirkan dari kecil sampai sekarang jadi pembantu. Dari yang pengalaman yang buruk, pahit seperti itu, kemudian akhirnya mendapatkan keluarga Gary yang begitu baik, bagaimana, May? Seperti apa itu ya rasanya? Aduh, nggak bisa diutarakan dengan kata-kata ya. Kalau misalkan bepergian, misalkan akan sering lah orang Amerika kan mungkin setiap tahun pasti ada misalkan vacation lah. Vacation lah gitu ya, liburan. Itu Maya juga diajak kadang-kadang. Mereka nggak pernah membedakan atau pembantu harus di rumah, enggak. Diajak semua. Dan jadi misalkan tidur di hotel juga hotelnya sama? Sama. Lucunya kan karena saya pembantu ya, karena mereka nyewa rumah, ya saya ngerjain apa yang kayak saya kerjain di rumah, saya dimarahin. Maksudnya malah dimarahin? Dimarahin, stop, kamu ini di sini tuh kita vacation liburan. Wah, don't touch everything. Aku nggak akan nyuruh kamu, anak-anak nyuci sendiri. Mei, kamu free. Iya, ini rumahmu. Iya, nikmati. Liburan. Iya, aku nggak akan nyuruh. Justru aku pernah kan beresin meja. No, katanya nggak boleh. Jadi saya pas malam masuk kamar itu saya nangis. Loh, Ivano ini vacation kan, saya kan pembantu kok. Saya ngebersihin, mau nyuci kamar mandi nggak boleh sama majikanku. No. Kamu itu waktunya kita liburan ya liburan. Don't touch anything, kamu nggak usah ngerjain apa-apa. Di situ saya malam itu nangis ya, kok aku menemukan orang kok kayak gini, aku bilang. Ke restoran semewah apapun diajak duduk bareng. Kalau misalkan Mei ini kita mau ke restoran yang fancy, yang bagus, kamu nanti pakaian begini, dia nyuruh. Jadi nggak ada bedanya, justru saya itu duduk itu kok sendiri enggak, malah majikanku perempuan, majikanku laki, aku gabung. Kalau misalkan ketemu dengan teman-temannya gitu gimana? Diperkenalkan seperti apa? Iya, this is my sister.
Bosku perempuan bilangnya saya apa ya? Saudara. Saudara perempuan. Jadi tidak dikenalkan Iya. sebagai ini pembantuku enggak? Enggak ada. Kalau kok kehilangan kamu mungkin mereka enggak survive ya? Enggak Aduh, tahan ya? aduh, enggak. Makanya mereka enggak. Iyalah. Mereka bilang, Mei, sampai aku nanti tua, sampai aku nanti di kursi roda, kamu pokoknya Pengen terus ikut? iya ikut terus. Heeh. Lah kamu tua, aku juga tua. Aku Kok enak bilang, sekali gimana? iya. Saya kan juga menikmati Enggak, masa tua bilangnya juga. enggak, Mei, kamu itu little katanya, pendek, kamu nggak bakalan tua katanya. Ayo no, ini rambut dokter udah. ini. Iya, karena saking udah gimana ya, aku nggak bisa. Kalau merangkul apa itu udah biasa, jadi nggak ada sekat antara majikan sama pembantu, nggak ada. Dokter Gary apapun. Dan pernah saya itu sakit sampai masuk emergency, itu mereka yang ngurusin. Mereka yang handle semuanya. Mereka tanggung semua. Tanggung semua. Luar biasa ya. Terus saya pernah keguguran, mereka juga nanggung di situ. Makanya saya nggak bisa ninggalin mereka. Di situ aku sakit sedikit aja. Udah mereka take care, maksudnya ngurusin semuanya, bawa ke dokter, mereka yang biayai gitu loh. Loh, katanya ada hubungan spesial dengan anak yang paling kecil, Michael itu kan, yang sekarang udah kuliah ya. Itu Iya. kan kalau saya dengar-dengar sudah menganggap Mei seperti ibunya yang kedua itu. Iya, Itu dirawat waktu Michael umur berapa sampai asuh? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Kenapa dulu saya juga susah nggak bisa ngomong karena waktu kecil Michael diem. Padahal pembantu itu bisa ngomong Inggris dari anak. Nah Michael diem. Udah gede baru sekarang cerewet jadi. Udah terlambat. Iya terlambat iya saya karena nggak ngerti. Iya kayak gitu terus. Dia sampai sekarang Michael masih tetap Michael yang 32 tahun. Saya kalau event sekarang dia udah 22 tahun dia kayaknya. Iya, itu bulan Maret 22 tahun dia masih seperti dulu. Kalau pulang kuliah masih saya manjain, masih tetap saya bikinin sarapan. Kayak gitu walaupun dia udah gede, udah dewasa, tapi dia nggak pernah kok pulang terus cuman say hi gitu, selalu ngehak. Dia selalu punya cita-cita kalau udah kaya kamu mau apa, Mei? Michael itu ya. Iya, kamu mau saya bikinin rumah kayak gitu. Semakin Iya, dia pengen. semakin nggak pengen pulang ke Indonesia kan. Iya. Gimana nanti kalau Michael kaya? Iya, dia cita-citanya gitu. Kamu nggak saya ini, saya mau kamu saya bikin rumah. Makanya dia kuliahnya ngambil bisnis biar katanya banyak duit. Betul itu? Ilahi. Terima kasih. Basically, I guess it's because she was almost like my second mother, I guess you could say, you know. She kind of like, I mean, aside from my parents, I would say she also raised me, because when they weren't around, I was with her all the time. And, you know, we both were learning English at the same time, I guess. And yeah, she was like also like just like my best friend growing up when I was really young. You know, I'd do everything with her, go to the park, play games with her, we watch TV. And yeah, she's always been so caring for me, and I've cared so much about her too that, you know. Tapi apapun kan anu ya Lam ya, namanya juga kerja itu kan pasti ada selain artinya kepuasan psikologis seperti yang dianggap keluarga, tentunya kan juga pasti ada reward berupa Ya, betul. materi Misalnya berupa gaji, pendapatan. Baik, Gimana bagus. selama ini gimana Mai? Jadi kalau dari Dokter Gary sekarang berapa kira-kira? Saya ada 600-an. 600-an Iya. seminggu. Iya. Heeh. Sedikit sih. Tapi kan karena kerja Ada jamnya. bonus-bonus juga. Iya. Ada bonus. Kalau akhir tahun terus Kasih saya bonus. ulang tahun gitu kan kasih hadiah duit gitu kan. Kayak Seminggu gitu. kerjanya berapa hari? 4 hari sekarang. 4 hari. 4 hari 400 sekarang. lah. 4 hari 600 terus Dan nanti Iya. belum bonus-bonus. bonus-bonus. Iya. Jadi kalau di total bonus. dengan sekarang yang kerja di luar pun sekarang penghasilannya berapa kira-kira Mai? Kurang lebih ada 900-an lah. Per minggu. Seminggunya? Iya, seminggunya. Iya. Nah, berarti ya Kayak sekitar gitu. kalau di total sebulannya antara 50 juta lebih lah Lam ya. Iya kayak gitulah karena Iya.
kadang kan kita ada party apa, jadi kan kerja part time di luar kan lebih banyak gajinya. Kadang sehari part time bisa dapetin 500, kadang 300 kan gitu. Nah sudah 20 tahun lebih itu kan sudah kalau dikumpulin mungkin sudah Udah berapa banyak juta itu banget, ya. udah Nah itu terus beranak-anak. gimana? Selama ini untuk apa aja duitnya itu? Dipakai untuk sendiri diseneng-seneng atau juga dikirim ke Indonesia? Saya semua pulang ke Indo. Duit. Iya. Heeh. Karena kan ya untuk investasi kita nanti kalau udah pulang ke Indo ya, udah nggak bisa kerja lagi. Alhamdulillah udah ada. Terus saya membantu saudara, ponakan, adik, semua saya bantu. Coba. Nah, misalnya kalau gini nih, kita ngomong kayak bandingan dengan di Indonesia. Di Indonesia kalau jadi PRT, itu kan kayak membeli mobil itu udah kayak Wah, nggak mungkin lah. nggak Itu mungkin lah kan. Orang Indonesia kan impossible bilang istilahnya that's orang gitu. impossible gitu kan. Kalau di sini kebeli ya. Iya, Bisa dengan gaji itu bisa beli mobil ya? iya, bisa, Mau liburan bisa juga. bisa. Ya, jadi memang harus digambarkan bahwa bagaimana sebetulnya pendapatan dari PRT di sini itu sangat layak kan, Iya. dibanding kita waktu di Indonesia. Di Indonesia itu mimpi punya motor aja setengah mati kan, Untuk Iya. seorang PRT ya? untuk seorang Susah PRT itu ya? ini Iya. ininya. Apalagi kemudian mimpi punya mobil dan sebagainya. Kalau di sini kan kalau kita mau bisa. Bisa. Terjangkau lah beli mobil ya? Iya. Mau beli... Mau yang kayak apa? Mau makan di restoran yang mewah juga Iya, terjangkau. terjangkau. Mau pergi naik pesawat kemanapun juga terjangkau. Terjangkau. Pokoknya di Sepatu sini mewah juga terjangkau iya. kalau mau gitu kan? Iya, makanya udah majikannya baik ya. Duit ada, di sini mau kemana bisa. Itulah nyamannya di Amerika, makanya ya gimana ya. Yang penting saya yang saya utamakan di Indonesia kan. Indonesia apapun siapapun perlu bantuan ya saya dengan ada ya saya insya Allah saya bantu gitu loh. Iya, jadi Jadi tidak hanya orang tua dulu, tapi juga keponakan. iya keponakan. Saudara-saudara. Tetangga ya nggak tetangga? Jangan tetangga juga lah. Ya tetangga tiap tahun. Oh ada juga teman Teman SD gitu teman ya. SD. Aku lupa udah teman SD udah nggak ada. Tapi kan kadang-kadang kan ini, Mek, kadang-kadang orang yang kerja di luar negeri ya mungkin di Amerika atau di Arab itu kan biasanya kan duit dikirim ke Indonesia kemudian bangun rumah yang gede gitu. Enggak. Aku enggak karena aku mending tak buat usaha adik keponakan adik gitu merintis usaha biar maju kayak gitu. Aku kalau rumah enggak saya utamakan karena saya udah ada rumah orang tua. Yang penting dibikin rapi lah, enggak terlalu mewah gitu. Enggak seperti yang lain kayak orang-orang di luar gitu. Enggak, saya enggak. Sederhana rumah saya, yang penting nyaman, terus mending saya untuk usaha keponakan itu biar pada maju. Jadi keluarganya maju semua, Iya. atau rumah nanti bisa kebangun. Gitu Iya. kan. Daripada rumah tapi nggak ada kerjaan. Nah, Ada iya itu. isinya lagi juga kan. Tapi secara umum kalau ikut orang Amerika, keluarga Amerika, biasanya emang ya pengalamannya seperti Mei ya, diperlakukan Iya. secara Manusiawi. Ada jam kerja. Ada jam kerjanya, ada Gajinya liburnya. jelas. Liburnya nih yang penting, liburnya Libur, 2 iya. hari biasanya Iya. emang kan. Liburnya itu even ada apa itu tanggal merah apapun Libur kan dikasih juga, libur. seperti pegawai kantor lah. Iya, betul. ya Ada kayak itu. pegawai negeri lah. Betul. Cuman bedanya kan kalau orang sini liburnya Sabtu Minggu. Kalau aku enggak Minggu Senin. Minggu Senin. Kan tetap aja Ya, 2 tetap hari 2 libur. kita ganti waktunya Iya aja. kan? Betul, Iya. betul. Misalnya Mei, misalnya tadi bilang merasa ditakdirkan dari kecil untuk menjadi kayak pembantu rumah tangga. Sekarang bangga nggak dengan profesi itu? Bangga sekali saya karena ya itu tadi hidupku membantu orang lain, menyenangkan orang lain, meringankan beban orang lain, itu suatu kebanggaan dari saya. Saya nggak peduli namanya pembantu itu jelek karena memang saya dilahirkan, bayangin dari kecil sampai sekarang saya umur 50 ke atas jadi pembantu, tapi saya bangga. Nah tadi saudara obrolan kita yang menarik ya dengan Mei, dipanggil Mei di sini Mei. kan. Iya. Aslinya Mei Syahrani dari Mei Syahrani dari Dari Ponorogo yang punya Ponorogo. pengalaman yang sangat
berwarna beragam, ya, beragam. Betul, dari zaman susah sampai sekarang akhirnya menikmati hidup dan menemukan bagaimana bekerja sebagai pekerja rumah tangga itu adalah profesi yang membanggakan. Betul. Jadi kita akhiri dulu perbincangan kita kali ini, nanti kita lanjutkan dengan topik-topik Yang lain. lain dan orang-orang yang lain ya. Ya, saya Alam Burhanan. Saya Supriyono. Sampai jumpa nanti lagi. Bye.